Kalau gue sih nganggapnya seperti itu karena even though Iya. ini qualifier, tapi anggapannya adalah ini masih pemanasan gitu, belum menjadi babak yang sesungguhnya. Kenapa pas tadi lu tidak mau mengakui ya sepertinya? Enggak, maksud gua bentar, mengakui yang mana nih? Enggak, ini masih hari pemanasan kan? Emang lu udah menganggap ini yang serius kan? Ya bisa dibilang pemanasan sih, karena walaupun ini grup stage kan tetap aja gitu kan, cuma sehari dan nggak dipilah-pilah nih grupnya. Semuanya bermain 19 tim bermain yang mewakili negara mereka masing-masing dan hanya diambil 16 untuk masuk ke grand final. Dan gua rasa dengan yang seperti ini tuh harusnya mereka bermain hati-hati banget, tapi kayaknya tetap akan ada yang bentrok di awal-awal karena ini adalah e-ranking yang pertama, jadi wajar kalau misalkan ada gontok-gontokan untuk memperebutkan drop zone mereka kali ini antara Kamboja versus Myanmar. Agak cukup berani ya kalau kita lihat dari Myanmar 2 dan juga Kamboja 2 karena mereka mau ngambil titik tengahnya. Bahkan tidak ada tim dari negara yang bisa dibilang cukup mengerikan untuk ngambil di bawah game Pochinki. Anggaplah kayak Thailand, Indonesia, Yep. ataupun negara lain yang bisa dibilang dari segi PUBG Mobile dibilang cukup raksasa ya. Tidak ada yang mau mengambil area Pochinki. Malah dari INA 2 mereka mengambil alternatif di bagian Rozok. Mungkin wajar karena adanya dua player dari Boom, kayak dari Ponbit dan juga Yami. Ini membuat mereka nyaman untuk ngambil lootingan di bagian Rozok. Harusnya bakal 3 kalau Boboho ikut. Tapi kan Boboho nggak jadi ikut gitu kan. Kita lihat di posternya tiba-tiba tidak ada Boboho gitu. Jadi mungkin itu yang minusnya, berarti minus Boboho. Tapi bener kata lo, mungkin karena memang mayoritasnya adalah pemain-pemain dari Boom. Jadi wajar Iya. kalau misalkan dari Ina 2 mereka ngambil drop zone-nya di arah Rozoknya sendiri. Tapi Irengel nih jujur di luar ekspektasi gue sih. Gue kira tuh Irengel bakal ada banyak banget yang bentrok. Tapi ternyata cuma Pochinki. Itu pun nggak komit. Nggak semuanya langsung dempet-dempetan. Walaupun sekarang kalau dilihat, pemain dari Myanmar 2 lagi-lagi ada yang sedang ter-take down. Itu yang di Pochinki ya harusnya yang tadi kalau kita lihat mereka fight-nya. Myanmar 2 kan? Iya Ini benar. Myanmar 2 sama Kamboja 2. Iya. Masih saling culik-culikan aja. Myanmar 2 yang sudah kehilangan dua player pertamanya dan bahkan kita melihat kembali untuk ke arah-arah yang berbeda. Philippines juga masih sama, mereka ngambil scrappingan di bagian arah yang berbeda juga, ada di bagian ruins, ada Carlos dan teman-temannya. Tapi anyway, Baswe, kita mau mengingatkan lagi buat teman-teman semua yang mau nge-spam di live chat, yang mau ngasih dukungan-dukungan, sokongan-sokongan, Insta story, feed, apapun itu, kasih hashtag tradisi emas untuk timnas. Itu ya, sekali lagi teman-teman, hashtag officialnya kita, tradisi emas untuk timnas. Tradisi emas untuk timnas. Jadi hashtagnya itu adalah tradisi emas untuk timnas. Agak Yap. panjang ya. Iya. Pokoknya kalian bebas nih. Kalau tahun lalu kan emas untuk Indonesia. Kalau sekarang Ah, tradisi emas untuk Indonesia. Karena tahun lalu juga kita lumayan banget ngebawa emasnya dari e-sports ini gitu kan. Bahkan untuk hari ini kita ngelihat ada satu divisi e-sports lagi. Cewek-ceweknya nih baru aja dinobatkan mendapatkan emas. nah, udah banyak ya kita lihat cabur e-sports yang membawa medali. Kemarin ada yang membawa silver. Kali ini udah ada tambahan emas lagi 2. Kita harapkan dari PUBG Mobile bisa membawa emas juga. Makanya kan ada hashtag yang bisa dibilang agak cukup memberikan sebuah tekanan positif ya. Tradisi emas Betul. untuk timnas karena ada tradisinya pas. Yes. Kalau emas untuk Indonesia itu adalah sebuah doa dan semangat. Heeh. Tradisi emas untuk Indonesia itu adalah sebuah doa, semangat, dan tekanan. Makanya, makanya tekanan yang positif gue bilang gitu. Betul, 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 betul. Aduh, Dan kita barusan aja ngelihat sebuah aset yang cepat kali cepet ya. banget keluarnya. Itu adalah perbandingan damage. Tadi di mana Indonesia itu ada di peringkat yang kedua, untuk Indonesia 2. Di peringkat pertamanya kalau nggak salah tadi ada tim Vietnam 2. Sisanya gue nggak ngelihat karena baru mau diperhatiin, tiba-tiba ngeghosting. Emang seperti itu ya. Kadang-kadang cuman kasih umpan sedikit aja, udah makan umpannya cepet banget. Kok easy banget ya? Apalagi yang namanya orang kan pasti pengennya dilihat-lihat dulu, kalau udah diamatin, udah sekiranya oke baru ngerespon kan. Takutnya malah kena ghosting. Lagi dites malah ngeghosting duluan. Untung gak direspon dari awal. Tapi ya namanya hidup, kita nggak bisa nebak ya manusia. Responnya kadang-kadang nggak sesuai dengan perkiraan kita sih. Betul. Betul, betul. Gue Makanya, setuju tuh. Makanya itu apa? dia. Makanya itu dia, kita jangan berharap gitu loh sama orang. Tapi kalau untuk emas untuk Indonesia haruslah berharap. Harus, harus. Kalau emas untuk Indonesia jangan cuma berekspektasi, tapi berusaha supaya bisa maksimal, biar bisa diambil tuh emasnya lagi. Kita pokoknya
ini targetnya nggak muluk sebenarnya karena di SEA Games sebelumnya, Indonesia juga dari e-sport-nya nyumbang emasnya lumayan. Jadi kalau sekarang dibilang tradisi emas untuk Indonesia ya nggak muluk, karena sebelumnya juga kita dapat emasnya lumayan, medalinya lumayan. Lumayan. Berapa tuh pas? Kalau diinget-inget itu kayaknya dari e-sport yang tahun lalu 3 nggak sih? Toko sebelah berapa ya? Toko sebelah berapa? Toko sebelah. Agak PR ya bawa toko sebelah ya. Udah Makanya tutup atau masih buka tuh toko sebelah tuh? jam segini sih, wah bentar lagi tutup sih jam segini. Dulu tuh kalau nggak salah PUBG M1, terus tembak-tembakan yang sebelah 1, 3 sama itu kayak 3 deh, yang Ya, tahun lalu kayaknya 3 atau 4 lah. Sekarang aja lumayan. kalau kalau kita berkaca untuk yang SEA Games sekarang aja kita udah dapet 3 berarti ya? Yang sekarang Sekarang juga udah 3 kan? satu dua kan juara yang sekarang tuh 2 emas, 1 silver yang sekarang. Oh baru 2 emas ya? Gua kira udah 3 emas. Ya, Gua kira udah 3, sorry. Karena heeh. terlalu berasa banget gua supaya emasnya ke Indonesia semua gitu, tapi ternyata baru 2 ya? Iya baru Yang 2. tadi yang iya baru 2, Tapi betul. kalau misalkan ditambah hari ini jadi 4, ada Mas Doge sama Mas Pasta. Oh iya betul, heeh. Kalau besok berarti nambah lagi ya besok ya? Tambah Ada lagi Mas besok. Odi Mas Odi. sama ada Mas Odi besok, ada Mas Odi, betul. Heeh. Heeh, tadi Ada juga siapa lagi waktu ya? interview nambah lagi tuh, ada Mas Heeh. Agung Oh sama iya. ada Mas Kentang. Nah itu Oh juga iya bener. Nah ini Mas Nameless. Ketemu nih. Gak jadi. Ya nggak jadi. dia putar balik Namelessnya karena dia sadar kalau misalkan dia ngambil jalur yang sama terus-menerus itu akan menjadi resiko buat tim Timur Leste. Apalagi Yap. mereka berada di red zone. Pastinya mereka juga mau membawa nama baik Timur Leste dong pas. Ya, ini maksudnya red zone adalah tempat yang tidak aman untuk lolos ke grand final ya. Bukan tiba-tiba ada red zone di turnamen, bukan Iya seperti itu, guys. maksudnya itu. Betul. Maksudnya itu. Takutnya namanya SEA Games kan ini pasti ada banyak pendatang baru yang Iya iya. akhirnya melihat PUBG Mobile. Iya Entar iya. disangkanya yang lain-lain Oh gitu iya iya. kan. Makasih sudah Harus meluruskan. diluruskan itu, harus diluruskan. Makasih. Karena Ya. gue dari tadi juga ngeliatin live chat. Jadi ya gue ngeliat ada beberapa orang yang memang awam tentang peraturan-peraturan yang ada di PUBG Mobile gitu. Makanya Oh iya agak-agak iya. bingung. Ini kan SEA Games. SEA Games kan berarti ya Benar. banyak yang dikenal mayoritasnya adalah sportnya, bukan e-sportnya. Tapi tiba-tiba dari Malaysia nembak satu pergerakan dari Timor Leste, satu korban pertama jatuh di bagian tengah dari jembatan. Bahkan 2 pemain sudah diamankan. William Tumbang kali ini berusaha mundur ke bagian belakang. Tembakan datang dari seorang Mika. Begitu menyakitkan, tapi sayangnya reload. But dia nggak berhenti, dia tetap mundur ke bagian belakang dan itu malah membuat sebuah resiko yang begitu besar. Bahkan dia tumbang karena rasa takutnya sendiri. Wah, ini sangat disayangkan ya untuk Timur Leste. Mereka harus kehilangan chance masuk ke dalam circle akibat kepanikan yang ditimbulkan oleh pembegalan Malaysia. Dan bahkan langsung ada follow up juga dari teman-teman Malaysia 1. Dan memang cerdik apa yang dilakukan oleh Malaysia 1. Mereka sadar kalau memang ada yang looting di bagian Sovsnovka. Bakal langsung dipotong begitu saja rotasinya. Bergeser kamera menuju ke arah Brunei. Mereka adalah tim yang bisa dibilang nggak punya temen ya, karena setiap negara mengirimkan 2 perwakilan, hanya Brunei saja yang mengirimkan 1. Dan kali ini mereka benar-benar berhati-hati bermain di bagian Water Town juga. Mereka menginginkan untuk bisa bermain di 3 hari final besok. Iya pastinya, jangan sampai setelah hari ini mereka besok langsung dipesenin tiket untuk pulang karena mereka ingin memberikan yang terbaik juga. Oh, nggak bisa pulang karena mereka bakal bermain lagi untuk di hari Senin karena mereka bakal main juga di solo turnamennya, di individual match-nya. Dan kita lihat dari Brunei yang belum Seblik. pulang ya, karena masih ada beberapa match lagi untuk menentukan apakah mereka bakal bermain kembali di babak grand final. Kali ini mereka bakal menghadapi Indonesia 1 yang sudah mulai bangkit, bermain di bagian rumah banjir. Tapi dari arah Brunei, setup mereka benar-benar nge-split 4 angle yang berbeda di bagian rumah banjir. Yap, langsung mengambil kendali situasi dan kondisi di bagian rumah banjir atau water town dan menuju ke arah Rosemary. Mereka sudah mengambil beberapa scope tinggi, scope besar, enak banget buat mereka untuk menjaga dan mengendalikan keadaan. Tapi lagi-lagi, mereka split. Potato seorang diri saja. Tugas Potato mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan tidak knockdown. Kalau Potato knock, ini bakal bikin PR berat buat 3 player lainnya untuk menyelamatkan seorang Potato. Ya, di DPR sekarang dari Potato sendiri, di kirinya ada tim Vietnam 2 yang bakal membayang-bayangi pergerakan dari Potato, tidak bisa leluasa untuk mendapatkan informasi di manakah pemain dari Brunei berada.
dan Potato nggak bisa naik tinggi-tinggi karena di kirinya itu bisa aja ada yang nembak ke arah Potato. Ingat, ada Vietnam 2 di barisan sebelah kiri di bagian rumah garasi. Sementara dari Brunei, setup mereka tertib banget, nggak ada yang overpick. Tapi Sako sudah mulai keluar tadi dan dari Indonesia satu semakin mendekat menuju ke arah pertahanan dari tim Brunei. Tapi di kirinya ada Laos. Ini bakal menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan untuk Indonesia satu karena ketika mereka lengah terlalu banyak mata yang bisa menembak ke arah mereka. Blind spot position untuk ke arah tim Indonesia satu. Dan ini rame banget, belum ada satu tim yang utuh dipulangkan ke lobby. Berarti semuanya tahan-tahanan, gak ada yang mau gegabah, mengambil dan memainkan waktu selama mungkin untuk bisa bertahan di Irangel. Lihat, masih ada 70 orang yang hidup, masih ada 70 individu yang bisa bergerak, menembak, Satu. Potato, menembak. Mendapatkan satu dari Brunei Darussalam, belum ada follow up lanjutannya juga, dan Potato sudah mulai memasak sebuah net siap untuk dilontarkan menuju ke bagian depan. Lantai 2, akankah connect atau tidak? Tapi yang pasti akan ada follow up dari teman-teman Ina satu lainnya, Pasta. Ya betul sekali dari Rosemary, Rosemary sudah masuk ke bagian rumah banjirnya walaupun masih belum bisa mendapatkan informasi di manakah pemain dari Brunei berada. Spavel kayaknya mendengar langkah kaki di bagian atas tapi tertembak dari arah seorang Ciwi. Masih bisa bertahan Spavel di bagian dalam rumah. Rosemary berpindah ke arah rumah yang lainnya. Melihat akan sangat jelas satu orang di bagian balkon di arah rooftop, bukan balkon tapi rooftop. Rosemary melakukan sebuah shoulder pick kali ini. Masih melakukan proning sebuah angle yang masih belum terdeteksi tapi kali ini Rosemary malah tumbang. Sako maju di waktu yang tepat dan backup sedikit terlambat dari Spavel bermain dengan DBS Kevin front shoot yang ternyata berhasil. Syako berhasil mendapatkan dua pemain dari tim Indonesia 1 dan Rosemary dipulangkan ke arah lobby. Terlambat dan tidak bisa memberikan backup karena Rosemary membuat Indonesia 1 harus kehilangan dua anggota mereka. Brutal banget apa yang dilakukan oleh Brunei Darussalam. Bahkan DBS Gaming dari seorang Spavel pun digagalkan begitu saja. 2 melawan 4. Apa yang bisa dilakukan dengan beberapa nest terus-menerus dilontarkan menuju ke bagian depan. Tapi berhasil dari third party mendapatkan seorang Shako. Juga Piasau masih memainkan tempo. Dan what happened? Piasau! DBS-nya bisa melumpuhkan seorang Potato. Tersisa Red Face seorang diri di lantai 2. Cewek akan memburu, menghunting last man standing dari Indonesia. Ini cilaka, Pasta. Oh no, red face front shoot dan gagal. Triple pick dari Brunei membuat Indonesia 1 dipulangkan ke arah lobby. Habis chicken, terbitlah Tusun. Sangat disayangkan banget apa yang terjadi tadi. Kayak komunikasinya tuh nggak lancar gitu. Karena tadi kan sempat dibilang sama Pasta juga ada sedikit keterlambatan untuk backup dari seorang Spavel. Itu telat beberapa detik doang dan andai kata tadi Spavel connect ya pelurunya ke Shako, gue rasa itu bisa diselamatkan seorang Rosemary. Tapi apa daya, Shako lebih memenangkan fight-nya gitu loh. Jadi nggak selalu DBS menang pas Iya, situasi ini seperti ini. dia tenang banget sih tadi. Jujur kayak kemenangan dari Brunei karena emang tadi sebuah fight yang diupayakan bagus banget dan ketenangan yang sangat bagus juga itu akhirnya ngebuat Brunei bisa mengatasi situasi ini. Gua applause banget buat Syako tadi menghadapi dua pemain dari Indonesia, apalagi bisa dibilang ini adalah dua pemain yang lagi dapat spotlight cukup banyak di Indonesia. Rosemary sebagai seseorang yang kemarin habis mendapatkan MVP di 2 turnamen berturut-turut, terus dari Spavel yang terkenal juga sebagai in-game leader yang cara berpikirnya tuh benar-benar mind blowing banget gitu. Tapi tadi entah kenapa sayang banget terlambat backup dari Spavel itu yang ngebuat tiba-tiba dari Indonesia 1 rontok satu persatu. Potato kalah juga dengan battle bersama dengan DBS tadi. Terus Red Face harus ngadepin 3 player lain dari Brunei, yaitu yang ngebuat akhirnya Indonesia 1 nggak bisa bertahan lama dan mereka harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi dengan Indonesia 1 harus tusun, mereka di 2 match terakhir udah nggak boleh aneh-aneh lagi sih. Udah tetap harus ngumpulin poin. Tadi gue di pikiran gue ya, 3 match ini Indonesia 2 dan Indonesia 1 mereka cukup bermain santai dan ngumpulin poin kayak ya udahlah yang penting ada gitu poinnya untuk bisa selamat sampai ke babak final. Tapi dengan tusun seperti ini mau nggak mau di 2 match lagi ya udah mereka harus lebih baik lagi untuk Ya. bisa mengamankan posisi mereka. Harus lebih stabil sih menurut gue dari segi placementnya. Setengahnya mereka masuk di top 5 atau di top 6 dengan Elim 3 atau 4. Gue rasa udah cukup untuk mengamankan posisi mereka lolos ke babak grand final. Tapi kalau lo perhatiin Jel, di peringkat 16 saja, sekarang 6 poin untuk Thailand 2. Ini harusnya dengan poin yang udah didapetin sama Indonesia 1, 28 total poin, harusnya mereka aman gak sih? Harusnya Di ya. pikiran gue sih aman, cuman kalau tusun begini kayak 2 match lagi, at least lu dapetin poin deh pas biar aman. Tapi di sini yang berusaha untuk mengamankan diri mereka juga ada dari Vietnam 1 melawan
Timur Leste. Adanya beberapa tembakan, sebuah gocekan yang digagalkan oleh Chua. Timur Leste pun dipulangkan, Philippines pun dipulangkan. Timur Leste masih ada kah? Timur Leste masih ada, Philippines yang dipulangin. Philippines yang dipulangin. Berarti Timur Leste sisa 2 player terakhir yang berusaha untuk kabur, tapi what happened ternyata. Di bagian belakang pun ada tembakan yang cukup mematikan untuk membuat Vietnam satu agak sedikit panik, Coach Arkasir. Betul, malah mobilnya mau mundur sendiri. No, mobilnya gak direm tangan. Itu maju sendiri, ya ampun mobilnya bakal menghindari. Oh enggak, ternyata bakal dinaikin. Gue kira akan blunder, mobil maju, angle terbuka, terus dia pulang ke arah lobby, tapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Dan what? Brunei? Habis memulangkan Indonesia 1, mereka dipulangkan oleh tim Vietnam 2, Jel. Cepat sekali ya ternyata. Oh, karena tadi zonanya juga keluar dari Watertown cukup jauh sih pas. Jadi mau nggak mau tadi mereka extra effort juga untuk ngelawan banyak sekali tim yang udah siap di bagian depan. Tapi Laos ketemu Indonesia 2. Laos ketemu Indonesia 2 dan Indonesia 2 sudah kehilangan 2 player pasta. Gue nggak tahu ada di bagian mana, tapi yang pasti ini bahaya karena dengan sisa 2 player di antara gempuran banyak orang ini berbahaya sih pas. Betul, ini bahaya banget buat Indonesia 2 gitu. Tapi seenggaknya ingat guys, yang penting masuk dulu ke babak grand final. Karena poin pentingnya tuh ada di grand final gitu, untuk mereka mendapatkan medali yang sudah dipersiapkan. Top 3 lah untuk mendapatkan medali-medali yang cukup indah tentunya untuk prestasi Indonesia. Sementara kalau kita lihat fight-nya terjadi di berbagai sisi dan Indonesia 2 menyusul Indonesia 1 menuju ke arah lobby. Bukan hal yang bagus untuk timnas 1 dan 2 kita di game pertama Erangel kali ini. Ternyata setelah break panjang tidak membuat mereka bermain lebih baik ya. Mungkin mereka perlu evaluasi untuk di Erangel karena juga ini ngomongin Erangel yang pertama pada hari ini. Jadi 2 Erangel berikutnya harusnya mereka punya pencerahan tersendiri lah. Dan kita juga balik lagi ngomongin circle ya. Dengan circle yang cukup merepotkan untuk semua tim. Kita nggak ngomongin cuma Indonesia. Semua tim bakal repot untuk bisa masuk ke dalam circle. Tapi Thailand 2 santai dulu nggak sih di bagian tengah? Pasti mereka. Ini tempat yang ditempatin sama Thailand 2 tuh adalah tempat yang biasanya diamanin sama Aura atau sama Morp ketika bermain di Erangel ketika melihat di PMPL Indonesia. Tapi dari Filipina mereka berhasil mendobrak pertahanan dari tim Thailand satu persatu sudah mulai tumbang, bahkan dari seorang Lobusta berniat mendapatkan sebuah confirm elimination tapi terhalang dengan sebuah tembok. Tapi untungnya kembali lagi mereka bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. 2 poin sudah mereka kumpulkan kali ini dari point elimination. Ada tim yang sudah mulai membayang-bayangi mereka dari bagian seberang juga cukup dekat dengan area mereka. Laos masih menjadi bayang-bayang antara Thailand dan juga tim Filipina. Thailand 1 butuh keluar dari zona bahaya, zona merah di bagian bawah, tapi posisi mereka terjepit. Malah player-playernya satu persatu pun rontok juga. Dan bahkan dari Laos 2 masih memberikan gempuran menuju ke arah Philippines, berusaha untuk menghindar Philippines. Tadi sempat terpantau terkena beberapa tembakan. Dan Thailand 1 hanya menyisakan Swaps seorang diri yang aktif. Apa yang bisa dilakukan seorang Swaps untuk keluar dari jegalan maut ini? Gue bingungnya sama Thailand ini sih. Ada apa gitu dengan Thailand 2? Ada apa dengan Vampire akhirnya ngebuat mereka cukup banyak blunder? Apakah ini adalah proses adaptasi mereka tapi terlalu YOLO untuk melakukan adaptasi seperti ini dan tiba-tiba sebuah tembakan datang tadi dan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Laos ataupun Kamboja tadi. Laos ternyata sudah dipulangkan ke arah lobby, sementara kali ini 2 player tersisa dari Laos 2 yang masih berenang-renang berusaha untuk mengamankan posisi mereka dan mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Iya, siapa namanya? Symbol X. Ya kan namanya 20. Symbol. Oh, Symbol iya, yang Ya. dua-duanya sekarang renang ya? Dua-duanya berenang. Itu di sungai tuh yang warna Iya hijau. betul. Warna hijau. Dia lagi berusaha untuk menghindar dari angle shot si Kambodia 1. Tapi kayak tadi Kambodia 1 udah ada yang ngeliat sih menuju ke arah yang hijau-hijau. Bener aja. Nang X. Siapa sih namanya? Inang X. Bukan Nang dong, kan itu Kamboja 1. Satunya kan Oh iya. timnasnya mereka. Oh iya. Timnasnya mereka. Ini kayaknya satu klan sama Lil Anang. Iya bener juga. Lil Anang X. Iya betul. Oh, ini Anang versi Kambodia. Ternyata seperti itu. Betul. Versi Anang di universe yang lain ternyata adalah seorang professional player dan atlet di negaranya. Benar. Gua suka blunder dengan tulisan-tulisan ada nomor ini. Jadi kadang-kadang kebacanya itu langsung semua jadi satu, kayak Malaysia 1 tuh jadi Masi gitu kan. Soalnya gabungannya tuh cukup sama gitu dari fontnya semua. Dan bahkan dari Filipina dengan Laos pun masih adu gontok-gontokan untuk menjadi penguasa sungai. Seorang Baroda. Gila.
dia masih belum ketahuan, entah belum ketahuan apa nggak bisa ditembak sama pemain-pemain Laos. Kayaknya emang belum ketembak sih, belum ketembak dan masih dijagain juga. Bahkan dari Thailand pun masih menjadi bayang-bayang Laos dan juga Filipina di bagian belakang. Ada Swap yang masih berusaha untuk mendapatkan placement terbaik untuk Thailand 1. Ada di bagian belakang sementara Thailand 2. Mereka sepertinya sudah mulai bangkit, sudah mulai bisa mengejar ketertinggalan poin. Apalagi posisi mereka punya compound. Mereka kurang lebih ada di tengah-tengah circle kali ini. Itu yang membuat mereka cukup strong dan gak usah keluar. Ini yang biasanya dibilang sama orang itu strategi ngendok. Ah cupu kalau ngendok lah. Kalau emang komponnya masuk ke dalam circle, ngapa harus keluar? Iya bener, itu namanya cari kerjaan ya kan? Tidak ada Betul. kerjaan, mencari kerjaan. Tapi malah Philippines yang buka tembakan duluan, dia yang nyayur-nyayurin player-player dari Laos yang dari tadi berenang-renang. Dan kita melihat juga bagaimana dari Malaysia 1. Seorang Mika, dia udah mengkeker ke arah siapa tadi? Myanmar ya kalau nggak salah, Myanmar, dan ternyata dari Philippines keluar. Dia keluar. Dia keluar, dia berenang-renang. Itu Swaps kayaknya yang nembakin deh. Soalnya Swaps Iya. punya mobil juga di bagian belakang tuh. Betul, dan kenok lagi dari Filipina, tertembak dari bagian belakang, Swipe masih berenang-renang ke bagian tepian untuk bisa mendapatkan arah dan juga posisi tembakan yang lebih enak lagi. Tapi dari Myanmar 2 sepertinya harus dipulangkan karena lobby dengan membawa 5 elimination, 8 tim tersisa kali ini. Sementara Logan masih memantau dan melihat satu orang yang naik buat ngambil napas. Itu si Thailand 2, Yes, si Swipe. Swaps. Ini nyawa Thailand 2 ada di tangan Swaps sih, asli. Nyawa Thailand 2 ada di seorang atlet bernama Swaps. Dan atlet muda tersebut dari tadi lagi berenang-renang. Gila, masih kayak belut, masih belum ketangkep sama sekali, tapi udah dikeker. Nyawanya setetes. Oh enggak bisa. Akhirnya terpick off oleh rekannya sendiri menjadi poin untuk Thailand yang lain. Wah, cilaka Thailand. Belum keluar loh, dia belum keluar dari red zone atau bottom 3. Kalian teman-teman yang masih nonton di klasemen kanan, kalian lihat itu yang 17, 18, 19 itu adalah tim yang gak bakalan lolos dan tidak akan bermain di final besok ya. Betul, pokoknya peringkat 17 sampai 19. Bottom 3-nya yang gak bakal lolos ke babak grand final. Dan sekarang tinggal 6 tim yang tersisa. Malaysia masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Malaysia 1 dengan 7 elimination sudah mereka kumpulkan. Bahkan dari Laos, somehow mereka bermain bagus dengan 7 elimination sudah mereka dapatkan. Bahkan kali ini, dari Vietnam 2 pun sudah dipulangkan karena lobby di peringkat yang ke-6. Lagi-lagi ada sedikit hal yang benar-benar menguntungkan untuk Thailand 2. Dan kalau kita lihat, Malaysia lagi on fire pas untuk di match kali ini. Malaysia 1 dan Malaysia 2 juga masih bertahan dengan bisa dibilang kuantitas player yang masih cukup banyak. Masih ada 3-4 player dan bahkan seorang Snipes juga udah mulai memasak beberapa nades menuju ke arah bagian tebing untuk melakukan setup smoke. Tapi kita melihat bagaimana perjuangan ikan-ikan di lautan ya. Ada Laos 2 dan juga Kambodia 1 yang masih berupaya untuk bertahan di bagian rivernya. Ya, ini Kamboja tinggal 1 lagi, tinggal easy dan harus menghadapi 3 pemain dari Malaysia yang sudah mulai mendekat. Di mana Mika yang bakal membuka vision, Yoha juga bakal membuka vision, sementara Snipes masih ada di bagian belakang. Mungkin Snipes yang bakal nembak atau Snipes yang bakal membuka vision juga, tapi di bagian bawah jembatan ini harusnya nggak lama lagi bakal jadi daerah kekuasaan dari Malaysia 1 sih. Ya, karena mereka udah menyebar dan melakukan setup yang cukup baik di bagian bawah jembatan tersebut. Sementara dari Logan juga dia dari tadi udah melihat adanya beberapa indikasi-indikasi di bawah jembatan. Gak bakal ada yang mau ninggalin tempat ini pastinya. Karena zona juga tetap menuju ke arah Thailand 2. Ini Dewi Fortuna lagi menuju ke arah Thailand 2 sih. Ya, ini bener-bener membantu banget dari segi circle, dari segi kompon yang sudah mereka titikin. Ini udah kayak inget zamannya tim Secret dulu. Matoy, ya. Kok tim Secret? Ya, Secret waktu ada Matoy sama Illuminate. Waktu zamannya Matoy juga. Itu bener-bener prediksinya bagus banget. Dan sekarang Malaysia 1 ada di bawah jembatan, masih mencari keberadaan dari last man standing dari tim Kamboja. Si Easy yang masih bersembunyi di bawah atau di balik dari pilar-pilar bawah jembatan ini. Ini hide and seek ya. Kalau kita lihat permainan petak umpet sedang terjadi. Ini PUBG M kan ya, bukan main petak umpet kan ya. Petak umpet battleground, PUBGM. Ya, ketangkep sama si Snipes. Petak kan umpetnya kelar berarti, Jel. Ya kan masih PUBGM, petak umpet battleground ya. mobile. Bukan player unknown battleground ya, Bukan. tapi petak umpet battleground mobile. Betul itu, betul. Sambil ngelihat ganasnya Malaysia yang sudah mulai beradu antara Malaysia 1 dan juga Malaysia 2. Satu pemain sudah mereka dapatkan, tapi dari Mika mengincar yang lain lagi karena melihat pergerakan dari tim Thailand. Thailand harus berhati-hati karena mereka harus menghadapi 2 tim dari Malaysia.
Yap, dan tiba-tiba ada suara genderang-genderang juga sebagai back sound untuk menambah adrenalin peperangan, tapi ada sebuah gerakan yang cukup berani dari seorang Thailand 2. Dia mau mencari informasi, tadi berputar-putar di depan, tapi Echo debus. Echo tidak terbakar, Echo tidak terlihat. Bakaran api tidak bisa membakar seorang Echo. Ya, betul. Karena Echo masih cukup strong di dalam smoke, di sekitar api. Dari Molotov tadi yang dilemparkan oleh pemain dari Thailand 2. Masih bertahan di bagian sana, tapi dari Malaysia. Mereka benar-benar bangkit, cuy. Dua tim Malaysia naik ke top 4 dengan Malaysia 1 yang sudah mendapatkan 8 elimination, Jel. Yap, dan kalau kita lihat ini bisa dibilang chance besar memang ada di Malaysia 1 atau Thailand 2 ya, tergantung eksekusi terakhirnya nanti. Karena Laos 2 dan juga Malaysia 2 yang bisa mengganggu pergerakan mereka semua. Tapi Damn Good sadar bahwa memang ada satu ikan di lautan. Dia perlu membasmi seorang 20 terlebih dahulu sebelum nantinya confirm masuk ke arah bagian circle. Itu kelihatan, hujan, granat di mana-mana, dan akhirnya Snipes lah yang mendapatkan seorang 20. Ya, betul. Dan Snipes langsung melipir ke bagian lain lagi. Dari Malaysia 1 mereka berusaha untuk mendobrak pertahanan dari Thailand 2. Sudah mulai mendekat semuanya. Granat dari Yuhai sudah mulai dimasak sepertinya bakal dilemparkan menuju ke bagian jendela atau menuju ke bagian dari arah broken wall-nya. Dan mau nggak mau sih Malaysia harus bisa touchdown ke broken wall, ke daerah kekuasaan dari Thailand 2 dari circle, berapa circle sebelumnya? Mungkin 3 atau 4 circle sebelumnya. Dan gue nggak tahu apakah dari Malaysia 1 ini punya smoke lagi atau enggak, karena sedari tadi mereka perang terus perang, dan utilities belum terpantau dari tas teman-teman Malaysia 1. Tapi Thailand 2 punya keunggulan, dia punya rumah, dia punya compound. Tinggal gimana caranya dia menjegal entry compoundnya. Jangan sampai Malaysia 1 bisa menjajahi area tersebut. Tapi bagaimana dari Malaysia 1 terus-menerus membombardir, semua utilities dilontarkan menuju ke bagian depan. Bahkan seorang Mika menghabiskan semua isi tasnya. Beat Eleven low, Logan low, terbakar. Ih, Logan panik. Tapi Gotani langsung datang, dia langsung regroup semuanya. Tapi Mika langsung menyusup ke arah bagian dalam. Pasta nembak ke arah bagian depan dan Frozen mendapatkan satu. Gila, Mika dobraknya sadis banget, bos. Dia langsung maju ke depan sana dengan grosanya berhasil mendapatkan satu di bola karena lobby. Bermain di bagian broken wall, bahkan 2 sudah mulai bisa mereka amankan. Gila banget, tapi Malaysia 2 di bola karena lobby. Dan ini dia Malaysia 1 yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner. What nice play dari Malaysia 1 untuk di game keempat. Irengel yang pertama. Wow, GG banget buat Malaysia 1, karena tadi kita melihat bagaimana Damn Good udah bangkit ya, dengan beberapa eliminations tadi masuk ke diri seorang Damn Good saja. Dan ini dia Geek Fam setelan timnas.